Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Dwan Saputra. Saya dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 053845137. Pada kesempatan kali ini, saya pribadi akan mencoba untuk mendemonstrasikan hasil praktikum saya untuk tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, di sini di layar saya sudah terlihat sebuah kode editor di mana terdapat ada dua file, yaitu menu.java dan juga main.java, di mana kedua file ini adalah sumber atau source code dari program yang telah saya buat. Eh, saya jelaskan sedikit. Untuk tugas kali ini adalah saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk manajemen pemesanan dan juga menu pada aplikasi untuk restoran begitu ya. Lalu balik lagi ke topik yang sebelumnya, yaitu di sini saya sudah mempunyai dua file, yaitu main.java dan menu.java, di mana main.java ini adalah kode utama atau file utama atau kelas utama dari program yang saya buat, di mana main.java ini nanti akan sedikit banyak memanggil menu.java, di mana di menu.java ini kurang lebihnya dia akan memanajemen untuk kelas menu begitu ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan coba buka dulu menu.java. Di sini bisa dilihat bahwa untuk menu.java ini dia adalah sebuah kelas yang memiliki tiga properti, yaitu nama, harga, dan juga kategori. Oke, di sini ada sebuah konstruktor di mana dia akan bisa membuat sebuah menu kelas baru berdasarkan properti-properti yang diberikan di parameternya ini, begitu ya. Lalu setelah itu juga di sini ada sebuah fungsi-fungsi yang dimana dia akan mengambil isi dari properti si kelas menu tersebut, begitu ya. Jadi misalkan di sini ada get nama, dia akan nge-return namanya, lalu get kategori akan return kategori, lalu get harga juga akan mereturn harga. Lalu di sini juga ada fungsi dimana ini tuh fungsi untuk men-set harga. Jadi setiap menu untuk data awalnya kan dia sudah punya harga, namun di lain waktu mungkin pemilik restoran bisa merubah harganya. Nah, ketika proses perubahan harga tersebut, dia akan memanggil fungsi ini. Ketika fungsi ini dipanggil, maka properti harga akan otomatis dirubah sesuai dengan parameter yang diberikan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang menu. Lalu kita akan lanjut ke main.java. Nah, di main.java ini adalah aplikasi atau kode utamanya. Di sini ada kelas main dengan properti daftar menu. Daftar menu ini yaitu sebuah variabel atau properti ya begitu, yang untuk menampung semua menu-menu yang sudah didaftarkan. Lalu di sini ada jumlah menu, di mana jumlah menu ini ya dia hanya mengindikasikan total menu yang tersedia saat ini begitu. Lalu di sini ada input, di sini adalah sebuah kode atau variabel yang menampung scanner untuk nanti dari sisi programnya membaca inputan dari sisi user, seperti itu. Oke, lalu di sini ada fungsi utama dari kelas main tersebut. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang pertama kali dipanggil. Lalu untuk isinya apa saja? Jadi di sini bisa kita lihat untuk fungsi main ini, pertama dia ada inisialisasi menu-menunya. Di sini kurang lebih saya sudah membuatkan 8 menu default. Yang pertama ada nasi goreng dengan harga 25.000 dengan kategori makanan, sampai kopi dengan harga 12.000 dengan kategori minuman. Seperti itu. Ini untuk jumlahnya saya hardcode jadi 8 karena sesuai dengan daftar menu default yang sudah saya daftarkan, seperti itu. Nah, lalu di sini ada sebuah boolean berjalan, di mana ini tuh hanya untuk mengindikasikan programnya terus berjalan sampai dia bernilai false, di mana ketika dia bernilai false itu artinya user ingin exit dari aplikasi. Begitu. Jadi di sini dia akan melakukan perulangan selama berjalannya true, dia akan terus melakukan pengulangan. Di mana di dalam pengulangan tersebut pertama-tama programnya akan memprint daftar menu yang tersedia. Begitu. Yang pertama ada nama pelanggan, menu pelanggan, di mana di sini nanti untuk kayak pemesanan itu lewat menu pelanggan ini. Lalu ada menu pemilik restoran. Ya, ini di menu pemilik restoran ini nanti dia bisa mengatur untuk menunya sendiri apa saja, lalu harganya, lalu dia bisa merubah harga juga, bisa menghapus menu juga, seperti itu. Lalu ada yang ketiga itu keluar aplikasi. Nah, ini keluar aplikasi ini yang tadi sebelum sempat saya singgung. Ketika user memilih yang keluar aplikasi, maka dia akan keluar dari program dengan melakukan set ini jadi false. Oke, mungkin untuk jelasnya saya lanjut dulu. Oke, di sini ada string pilihan. Jadi string pilihan ini akan menampung inputan dari user. Jadi user nanti bisa milih apakah dia ingin menu 1, 2, atau 3, lalu ditampung di sini. Lalu di sini akan dilakukan pengecekan. Jika user memilih 1, maka dia akan masuk ke menu pelanggan. Jika dia memilih 2, dia akan masuk ke menu pemilik. Jika dia memilih 3, maka berjalannya di set jadi false. Lalu dari sistem akan memprint sebuah teks ucapan, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Lalu dia akan berhenti. Lalu ada di sini ada default, di mana jika user menginputkan di luar dari menu yang tersedia, maka dia akan program akan memprint bahwa pilihan yang dipilih itu tidak valid, begitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk pertama-tama kita akan ke menu pelanggan dahulu. Di sini saya bisa klik aja.
Oke, di sini ada fungsi menu pelanggan. Di mana fungsi ini yang tadi dipanggil ketika user memilih menu pelanggan begitu ya. Di menu pelanggan ini dia memanggil satu fungsi bernama tampilkan daftar menu. Ketika saya klik tampilkan daftar menu ini secara sederhana, dia akan menampilkan semua menu-menu yang tersedia saat ini. Dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu makanan dan juga minuman. Seperti itu. Dia akan melakukan print begitu ya. Dia akan melakukan perulangan dan juga memprint. Oke, ini untuk tampilkan daftar menu. Saya balik lagi. Oke, setelah dia menampilkan daftar menu, di sini ada sebuah penampung begitu ya, variabel penampung. Ada untuk pesanan menu, pesanan jumlah, dan jumlah pesanan begitu ya. Untuk lebih jelasnya saya akan lanjutkan dahulu supaya dapat konteksnya yang lebih jelas begitu ya. Di sini lalu secara sistem akan mengirim pesan atau teks kepada user gitu ya. Masukkan pesanan Anda, ketik selesai untuk mengakhiri. Nah, di sini dia akan melakukan perulangan terus begitu ya. Jadi dari segi programnya user dapat melakukan input atau penambahan menu-menu baru itu tidak terhingga lah begitu ya. Jadi misalkan user ingin ada customer ingin memesan 10 atau 20 atau 30 atau bahkan mungkin 90 begitu ya. Itu bisa begitu. Jadi nanti untuk menu-menu yang dipilihnya itu dia akan ditampung di sini begitu ya. Oke. Lalu di sini dia akan secara program dia akan menampilkan masukkan nama menu, lalu nanti dari sisi user memasukkan menunya, ditampung ke nama input ini di variabel ini. Nah, dia akan melakukan pengecekan nih. Jika user menginputkan selesai, itu berarti user atau customer sudah tidak ingin melakukan pemesanan lagi atau misalkan menunya sudah cukup begitu ya, maka dia bisa mengetikkan selesai, nanti secara program dia akan berhenti begitu. Nah, jika user menginputkan nama menu, nah di sini maka dari sistem akan melakukan pencarian berdasarkan nama yang diinput. Jadi kalau misalkan saya cek di sini untuk nama fungsinya, dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah menu yang tersedia, lalu akan dicek namanya satu persatu. Jika ada, maka langsung dikembalikan untuk daftar menu yang ditemukan. Jika tidak ada, dia akan return null. Seperti itu. Saya balik lagi. Nah, di sini akan melakukan pengecekan. Jika menu yang dipilihnya tidak ada, maka dari sistem akan mengeluarkan pesan error gitu. Menu tidak ditemukan. Oke, lanjut. Jika menu ditemukan, maka di sini ada logika untuk memasukkan jumlah kuantitas dari menu yang dipilih ya, begitu. Jadi di sini akan menampilkan jumlah kuantitas program menampilkan untuk user segera menginputkan kuantitasnya. Lalu dari sisi program dia akan melakukan parsing dari inputan yang diterima, begitu ya. Nah, di sini akan melakukan pengecekan. Jika kuantitinya itu kurang dari 0 atau katakanlah negatif value gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Begitu, dia harus kurang dari atau sama dengan 0 gitu, itu tidak diperbolehkan. Dia harus antara 1 sampai seterusnya, seperti itu, harus angka positif seperti itu. Oke, ketika kuantiti sudah diinputkan, maka akan ditampung di sini untuk pesanannya menu yang dipilih, lalu jumlahnya berapa begitu. Terus dia akan melakukan terus looping sampai user melakukan ketik selesai. Nah, jika user sudah selesai, lalu akan dilakukan pengecekan. Jika memang user sudah selesai dan jumlah pesanannya itu lebih dari 0, dalam artian bahwa user memang memesan pesanan begitu ya, maka akan dilakukan cetak struk begitu. Ketika diklik cetak struk ini, dia akan menampilkan struk dari menu-menu yang sudah dipesan begitu ya. Di sini ada variabel penampungnya. Lalu ini akan melakukan looping dari jumlah pesanan begitu ya. Dia akan melakukan looping lalu di print. Lalu di sini juga ada logika untuk aturan promo dan diskon. Di sini ada biaya layanan juga yang di hardcode sebesar 20.000. Lalu juga ada pengecekan penawaran. Jika misalkan total harga yang dibeli yang akan dibayar oleh user itu sudah lebih dari 50.000, maka user berhak untuk mendapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk minuman begitu. Lalu di sini juga ada perhitungan totalnya sebelum diskon. Jadi akan dia menghitung dari total harga menunya plus pajak plus biaya, lalu akan dikurangi diskon promo minuman tadi jika ada begitu. Nah, jika sudah lalu akan dilakukan pengecekan. Jika totalnya itu sudah melebihi 100.000, maka user berhak mendapatkan diskon sebesar 10%. Seperti itu. Maka di sini ada variabel penampung lagi untuk total akhirnya setelah dikurangi diskon begitu ya. Lalu nanti akan ditampilkan ke layar atau ke sisi user begitu ya, untuk totalnya berapa, pajaknya berapa, biaya lainnya berapa, lalu untuk diskon promo minumannya berapa jika ada, lalu untuk diskon membernya jika ada begitu ya. Baru di sini dilakukan print total akhir yang harus dibayarkan oleh si user. Begitu. Itu kurang lebih untuk logika dari sisi pelanggan. Nah, saya flashback sedikit ke menu atas, ke menu yang main tadi begitu ya, menu ke fungsi utamanya. Di sini juga ada menu pemilik. Di mana menu pemilik ini, kalau misalkan saya klik, di sini ada beberapa menu yang disupport ya. Pertama untuk tambah menu baru, yang kedua untuk ubah harga menu, yang ketiga untuk hapus menu. Lalu yang keempat ini hanya kembali ke menu utama.
begitu ya. Nah, untuk logikanya sama, user akan mengetikkan menu pilihan yang dipilih begitu ya. Jika user memilih tambah menu, maka nanti program akan dilempar untuk logikanya untuk alur flow-nya itu ke fungsi tambah menu baru ini. Di mana di tambah menu ini kurang lebih nanti akan menerima inputan nama menunya begitu ya. Lalu untuk harganya, lalu untuk kategorinya di sebelah sini. Lalu ada final confirmation kepada user apakah benar ingin menambahkan atau tidak. Jika iya, maka akan langsung ditambahkan ke variabel daftar menu ini. Begitu. Itu untuk tambah menu. Lalu selain tambah menu juga ada ubah harga menu. Itu kalau misalkan kita lihat di sini akan menampilkan daftar menu dengan nomor. Jadi dia akan melakukan print semua menu yang ada saat ini itu apa saja beserta nomornya begitu ya. Nah, nanti dari sisi user dia akan melakukan input, dia ingin nomor berapa begitu ya. Jika sudah di sini, maka dari sistem akan melakukan pencarian begitu ya. Pencarian bukan pencarian, maaf. Di sini sistem akan menerima inputan baru untuk harga barunya itu berapa begitu ya. Baru setelah itu ketika sudah diinput dan lalu ada konfirmasi final, maka dari sisi program dia akan melakukan set jika user memang sudah confirm. Dia akan men-set untuk daftar menu dengan indeks yang dipilih sebelumnya berdasarkan dari sini, dari nomornya, nomor produk yang ingin diubahnya, dia akan di-set dengan harga barunya. Seperti itu. Oke, ini untuk ubah harga. Lalu di sini juga ada untuk menu hapus untuk hapus menu restoran begitu ya. Nah, ini kurang lebih sama, dia akan melampirkan menu dengan nomor, lalu user akan melakukan input nomor produknya, nomor menunya. Lalu jika nanti akan muncul konfirmasi jika user melakukan yes pada konfirmasi, mengetikkan yes begitu ya. Maka akan dilakukan penghapusan dengan menggeser elemen pada si array daftar menunya. Seperti itu. Nanti dia akan dihapus, lalu jumlah menunya akan dikurangi. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Saya balik lagi. Lalu untuk menu 4 dia akan kembali. Untuk yang default ini dia hanya pesan error kalau misalkan user melakukan input di luar menu yang tersedia. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk programnya. Jadi ada dua menu utama, itu menu pelanggan dan juga menu pemilik. Untuk nextnya mungkin saya akan demonstrasikan bagaimana programnya berjalan. Oke, sini saya membuka terminal. Saya akan coba jalankan programnya. Oke. Di sini mungkin saya akan ke menu pemilik restoran dulu. Oke, di sini kayak klik 2, enter, dia akan masuk ke menu pengelolaan. Nah, di sini saya akan menambahkan menu baru. Oke, saya tambahkan nama menunya, misalkan saya maunya nasi rendang gitu ya. Lalu untuk harganya 20.000. Kategorinya makanan. Lalu saya konfirmasi. Nah, menu berhasil ditambahkan. Untuk menunya sudah berhasil ditambahkan. Untuk mengetesnya, mari kita kembali ke menu utama, lalu saya ke menu pelanggan. Oke, di sini sudah muncul nasi rendang 20.000. Begitu ya. Misalkan saya mau pesan nasi rendang, masukkan jumlah kuantitasnya, misalkan cuma satu aja. Misalkan di sini saya cuma pesan satu, jadi saya langsung klik selesai saja. Oke. Ketika selesai, maka stok akan langsung di print out. Begitu. Oke. Misalkan saya mau ubah harganya yang tadi ya, untuk menu rendang saya ada kenaikan harga gitu ya, saya ubah harganya. Misalkan nasi rendang ini nomor 9, saya mau ubah harganya menjadi 50.000 gitu ya. Lalu klik yes. Oke, ini harganya sudah berubah. Kita coba cek lagi ke menu pelanggan. Nah, di sini nasi rendang sudah jadi 50.000. Misalkan saya mau pesan lagi ya, nasi rendang. Kuantitinya misalkan saya mau pesan 3. Oke, di sini selesai. Oke, di sini muncul nih. Untuk totalnya 150.000, pajaknya 15.000, ada biaya pelayanan 20.000, lalu ada diskon juga 10%, sebesar 18.500. Begitu. Untuk total akhirnya 166.500. Oke. Lalu misalkan saya kembali lagi ke menu pemilik restoran, saya hapus menu. Saya mau hapus yang rendang tadi ya, saya hapus. Oke. Yes. Terus saya kembali ke menu utama, saya ke menu pelanggan lagi. Nah, di sini nasi rendangnya sudah tidak ada. Oke. Misalkan saya mau pesan apa ya, nasi goreng 1, selesai. Oke. Secara program dia masih tetap berjalan. Oke, untuk jika mau keluar aplikasi saya tinggal ketik 3, enter, maka dia akan keluar. Lalu ada pesan greeting seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu hasil dari praktikum saya. Untuk kesimpulannya, saya telah berhasil membuat program aplikasi restoran sederhana
di mana yang memiliki dua menu utama itu yaitu menu pelanggan dan juga menu pemilik restoran. Mungkin saya tutup, sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi syarat untuk praktikum tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.